Halo, salam siswa pembelajar, salam siswa berprestasi. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi di Sahabat Bio Channel, tempat private online materi biologi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya, ini seringkali kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, kita akan bahas beberapa kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Tapi kali ini kita bahas 10 saja untuk kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Baik, kita lihat apa-apa saja. Nah, yang pertama, gastritis. Seperti apa yang dikatakan gastritis, kita perhatikan bersama-sama. Gastritis merupakan peradangan atau pembengkakan pada mukosa lambung, ya. Jadi, ini adalah mukosa lambung ini mengalami peradangan sehingga membuat bengkak, ya, sehingga mengakibatkan pembengkakan. Nah, penyebabnya adalah iritasi, infeksi, dan ketidakteraturan pola makan. Ya, misalnya makan terlambat atau bahkan terlalu banyak makan dan makanannya itu terlalu pedas. Itu membuat iritasi, ya. Jadi supaya diperhatikan. Nah, pada kasus akut, gastritis ini akan berubah menjadi gastroenteritis. Ya, akan berubah menjadi gastroenteritis, yaitu gastritis yang muncul akibat nyeri ini sudah terlalu lama kita rasakan. Ya, ini biasanya akan terjadi nyeri, mual, muntah, bahkan tidak nafsu makan, kembung, bahkan sampai penurunan berat badan. Nah, inilah yang disebut dengan gastroenteritis. Jadi, supaya diperhatikan. Baik, kelainan yang kedua kita perhatikan. Kelainan yang kedua adalah konstipasi atau sembelit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konstipasi atau sembelit? Kita perhatikan, konstipasi adalah terjadinya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan yang ada di usus besar. Jadi usus besarnya melakukan reabsorpsi secara berlebihan. Akibatnya fesesnya menjadi kering dan keras, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, penyebabnya yang terutama adalah karena kita memiliki kebiasaan sering menahan buang air besar. Atau terkadang kita memiliki emosi seperti perasaan takut atau cemas yang terlalu berlebihan. Kemudian kita terlalu banyak mengkonsumsi daging, serta kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Ya, bisa dipahami ya? Jadi, jangan suka menahan ketika mau buang air besar. Usahakan setiap hari kita harus buang air besar supaya tidak mengalami gangguan imun. Oke? Bagus, bisa dimengerti. Nomor 3. Kelainan ketiga adalah diare. Diare ini adalah kebalikan dari konstipasi. Kalau konstipasi kalau konstipasi adalah susah buang air besar karena penyebabnya jarang tadi. Nah, kalau ini malah dia sering buang air besar dan fesesnya itu encer. Ya. Dan fesesnya encer. Ini bisa terjadi karena makanan dan minuman itu sudah terpapar oleh virus ataupun bakteri. Ya. Jadi membuat virus dan bakteri ini menginfeksi usus kita. Ya, menginfeksi usus kita sehingga mensekresikan air secara berlebihan. Efeknya kita mengalami kehilangan cairan tubuh atau yang disebut dengan
dehidrasi. Nah, bakteri yang menyebabkan itu, yang pertama ini ada Vibrio cholerae. Ya, ini penyebabnya Vibrio cholerae. Jadi hati-hati ya, supaya makanan kita itu supaya makanan yang sehat. Kemudian ini juga bisa dari minuman yang tidak dimasak. Nah, ini bisa menjadi pemicu penyakit diare. Baik, yang keempat, penyakit yang keempat adalah disentri. Ya, disentri ini adalah hampir sama dengan diare, tetapi bedanya disentri merupakan diare akut yang disertai darah atau nanah karena bakteri Shigella dysenteriae atau Protozoa entamuba histolica. Nah, penyebabnya adalah bakteri ini ya, sehingga membuat feses yang keluar sudah encer dan juga disertai dengan darah ataupun nanah. Ini yang menjadi masalah ketika sudah disertai dengan darah, sehingga harus ditangani oleh tim medis. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Kelainan yang kelima adalah appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan yang terjadi pada appendix atau usus buntu, disebabkan karena peradangan ya, kemudian karena infeksi, sehingga timbul rasa nyakit ya, timbul rasa sakit dan nyeri pada umbai cacing. Nah, ini ketika sudah menjadi lebih parah, maka umbai cacing ini harus dipotong, harus dioperasi ya. Karena kalau tidak, maka umbai cacing ini akan mengalami pembusukan sehingga dia akan pecah, bahkan cairan yang terdapat di dalamnya akan menginfeksi semua saluran pencernaan yang ada di sekitarnya. Jadi akan sangat berbahaya kalau tidak segera ditangani ya. Seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah hemoroid atau wasir, atau yang sering kita kenal ambeien. Nah, ambeien itu adalah gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitaran anus. Orang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil sering mengalami gangguan ini. Jadi akan terjadi tonjolan di sini yang sebenarnya itu adalah pembuluh vena. Dan pastinya ketika pembuluh vena di dalamnya ada darah, gitu ya. Jadi ketika dilewati oleh feses, apalagi fesesnya yang keras, maka ini akan mengalami luka, iritasi, sehingga membuat kotoran kita akan keluar bersama dengan darah yang keluar dari pembuluh vena ini. Nah, tonjolan ini ya, berdasarkan tonjolan yang ada ini, maka wasir atau ambeien itu bisa dibagi dua. Wasir yang pertama adalah wasir internal, yaitu tonjolannya ada di dalam. Nah, ini tidak terlalu disertai dengan rasa nyeri ya, bahkan perih gitu ya. Tetapi wasir eksternal ini adalah yang berada di sekitaran anus kita, bagian terluar, sehingga ini disertai dengan rasa nyeri, apalagi pada saat kita buang air besar, ini akan luka dan darah akan keluar. Ini yang membuat rasa nyeri itu semakin terasa, seperti itu ya. Nah, lanjut. Nomor berikutnya adalah nomor 7, dispepsia atau penyakit MAH ya. Dispepsia ini adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit pada ulu hati. Selanjutnya perut kembung karena penumpukan jumlah gas. Jadi ketika penyakit MAH ini sebenarnya kita sudah lapar, tetapi lambung kita terasa penuh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada gas yang menumpuk di dalam ini. Seperti itu ya. Jadi akibatnya di sini kita bisa merasakan nyeri dalam lambung ini, bahkan sampai ulu hati. Ya. Penyebabnya ini bisa dikarenakan karena gaya hidup dan pola makan yang buruk, konsumsi obat-obatan, bahkan masalah kesehatan yang bisa menyebabkan terjadinya MAH ini. Nah, apabila MAH ini dibiarkan
lama, maka akan membuat dia menjadi tukak lambung. Nah, tukak lambung ini adalah gangguan yang disebabkan karena meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena faktor psikis atau bakteri Streptococcus. Ya, akibatnya dia akan merangsang pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, maka selaput lendir lambung akan rusak, membuat ini akan mengalami luka. Ya, membuat ini akan mengalami luka sehingga terasa perih, ya, terasa mual dan muntah dan perut kembung. Inilah yang disebut dengan tukak lambung. Baik, yang kesembilan adalah parotitis atau gondongan. Nah, kita tahu di mulut kita ini ada 3 kelenjar. Ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibularis, dan ada kelenjar sublingualis. Jadi parotitis ini adalah ketika terjadi peradangan di salah satu atau semua kelenjar yang terdapat di rongga mulut ini, sehingga membuat pembengkakan, ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, penyebabnya ini bisa disebabkan oleh infeksi virus mumps, ya, dan ini bisa menular. Penularannya bisa disebabkan oleh percikan air ludah atau droplet, kemudian batuk, ya, droplet karena batuk atau karena bersin, ya, kemudian ini sangat cepat menular, terutama di sekolah atau di lingkungan-lingkungan tempat bermain. Baik, kita lanjut. Yang ke-10 atau terakhir ini, serostomia, adalah terganggunya fungsi dari kelenjar ludah dalam memproduksi air ludah atau air liur, sehingga mulut menjadi kering, bahkan lidah seperti pecah-pecah. Itu yang disebut sebagai serostomia atau mulut kering, ya. Bisa disebabkan karena terjadinya gangguan pada produksi kelenjar air ludah. Oke, bisa dipahami, ya? Nah, ini adalah gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan kita. Di video ini kita hanya bahas sampai 10, tapi saya yakin masih banyak informasi yang bisa kita tambah untuk mencari pemahaman kita tentang gangguan dan sistem pencernaan ini lebih luas lagi. Berkaitan dengan beberapa gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan yang sudah kita pelajari, maka di sini kita akan bahas beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan sistem pencernaan tersebut. Nah, yang pertama kita bisa mengatur pola makan. Ya, kita sudah ketahui bahwasanya kita harus makan 3 kali dalam satu hari, maka kita harus lakukan itu secara teratur. Jangan terlambat, ya, karena itu akan dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kedua, kita harus memperhatikan asupan makanan. Ya, kita harus memperhatikan keseimbangannya, 4 sehat, 5 sempurna, ya. Kemudian, kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi, ya. Sterilnya, bersih atau tidak, kemudian matang atau tidak, ini harus kita perhatikan. Karena ini sangat mengganggu ketika salah satunya kita langgar, seperti itu. Nah, kita lanjut, kita harus mengunyah makanan dengan baik, ya. Seyogianya makanan yang kita kunyah itu harus dikunyah sebanyak kurang lebih 21 kali. Tujuannya supaya makanan itu benar-benar halus masuk ke dalam lambung, dan lambung tidak bekerja lebih ekstra, ya, supaya lambung itu gampang untuk melakukan tugasnya, gitu ya. Kemudian kita harus makan secukupnya, ya, jangan berlebihan, jangan mubazir, jangan dipaksa karena mungkin menu itu, ya, lagi enak. Jadi jangan lebih tinggi selera mata daripada selera perut. Kita lanjut, apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan berbaring setelah makan. Kenapa? Karena makanan yang sudah masuk ke dalam lambung akan kembali ke kerongkongan ketika kita berbaring, begitu setelah makan, ya. Kemudian,
Jangan makan dalam waktu yang berdekatan, nah ya, karena ini akan membuat kita mengalami overweight ketika ini kita lakukan secara terus-menerus. Nah, lanjut, kita harus perbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat. Ya, kita ketahui serat ini sangat bagus untuk sistem pencernaan kita, ya. Kemudian kita harus kurangi atau bahkan nggak boleh makan sambil minum, gitu ya. Nggak boleh, ya, tidak boleh makan sambil minum. Karena apa? Karena sistem pencernaan ini, terutama pada mulut, akan mengalami ketidakkonsentrasian fungsi kalau kita makan sambil minum, gitu ya. Lanjut, kita harus mengurangi konsumsi makanan yang menimbulkan gas. Karena gas ini akan membuat asam lambung kita akan naik sehingga lambung ini terasa penuh terus, tetapi padahal di dalamnya tidak ada makanan yang harus diproses dalam pencernaan. Kenapa? Karena keberadaan gas ini, seperti itu ya. Kemudian lanjut, kita harus menghindari bumbu masakan yang terlalu kuat. Nah, misalnya bumbu makanan yang terdapat pada mie instan ini membuat lambung kita akan menjadi lebih cepat tipis, ya, mengalami iritasi. Lanjut, kita harus konsumsi sayuran-sayuran hijau karena banyak mengandung serat, ya. Kita lanjut, kita harus banyak minum air hangat supaya mikroorganisme yang masuk bersama makanan bisa dimatikan oleh air hangat ini, atau air hangat itu sangat bagus untuk proses pencernaan, ya. Kita lanjut, kita harus sebisa mungkin mengurangi stres karena stres ini dapat mengganggu proses pencernaan yang ada di dalam tubuh, ya. Lanjut, nah ini yang paling penting, kita harus hindari yang namanya merokok. Kemudian minum kopi terlalu berlebihan, apalagi sebelum makan, masih dalam keadaan lapar kita minum kopi. Nah, ini berbahaya kafeinnya, ya. Kemudian minum alkohol ini tidak boleh, ya, karena ini akan membuat iritasi pada lambung dan menyebabkan kadar asam lambung kita meningkat. Dan itu akan membuat penyakit pada sistem pencernaan. Baik, demikian untuk upaya yang bisa kita lakukan dalam mencegah gangguan sistem pencernaan. Mudah-mudahan ketika kita lakukan ini dengan baik, maka gangguan ataupun kelainan dalam sistem pencernaan tidak akan kita alami. Ya, demikianlah materi kita. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Salam pembelajar, tetap semangat.